Jadi sorotan, MUI minta gambar Dajjal di kafe Jokowi dihapus ya. Kafe anaknya Jokowi dihapus ya. Foto Dajjal. Apa ini anak Dajjal? Bukan anak Dajjal. Anak orang. Anak Dajjal nggak mungkin kayak gini, ecek-ecek, recehan gitu kan, fitnahnya. Kalau anak Dajjal itu pasti gede, fitnahnya besar. Wah, duhai mah. Wah. Hak dibilang batil, batil dibilang hak. Oh, itu anak Dajjal. Ini bukan, ini anak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Jumat Barokah 27 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Kalau nggak pakai otak berarti orang goblok. Nah, ini ngeri banget ya, ngeri jejak digital. Sempat meresahkan MUI, pernah nantang MUI ya kan. Jejak hitam Gibran di tahun 2015 tersingkap. Wah, ternyata nih anak ya pernah jualan itu pakai Dajjal ya, pakai foto Dajjal. Ini kayak gini pintar apa goblok? Komentar di kolom komentar. Komentar. Ayo. Dari kota mana aja sekalian ya. Nanya lah, masa nggak boleh nanya ya kan. Nah, ini bukan lagi Fufu Fafa, ini Gibran ya, beda. Kalau Fufu Fafa kita nggak tahu lah, itu Gibran atau bukan ya. Soalnya kan banyak toko-toko yang pinter bilang gitu. Gimli Asidiki udah maafin ya kan. Pinter kan? Wah, pinter banget dia tuh, keren. Jilatnya. Ya, kemalangan terus menimpa putra sulung Jokowi, Gibran ya kan. Belum usai teka-teki Fufu Fafa ya kan. Belum lagi soal susu apa itu, nggak etis disebut lah. Susu ikan lah, susu apalah. Nggak pantas nih orang nih ngomong kayak gini. Ya, berdasarkan bantuan suara.com. Nah, lo dicari media nih. Suara.com pada Kamis 26 September 2024. Kontroversi pernah mengiringi bisnis menjalankan Gibran. Nah, dia ini apa? Apakah dia ini nantang MUI, nantang ulama? Wah, ngeri. Apakah benar? Komentar dah tuh di kolom komentar. Ketika ada bisnis Makobar yang beroperasi tahun 2015, bisnis Makobar. Ternyata anak ini jejak digitalnya udah ngaco. Sayangnya 58% pemilihnya lebih ngaco lagi. Atau mungkin nggak punya otak. Nah, atau mungkin apa? Nggak pinter aja lah, nggak pinter lah. Ganti kalimatnya. Bukan goblok, bukan, nggak pinter ya kan. Ini jadi sorotan, MUI minta gambar Dajjal di kafe Jokowi dihapus ya. Kafe anaknya Jokowi dihapus ya. Foto Dajjal. Apa ini anak Dajjal? Bukan anak Dajjal. Anak orang. Anak Dajjal nggak mungkin kayak gini, ecek-ecek, recehan gitu kan, fitnahnya. Kalau anak Dajjal itu pasti gede, fitnahnya besar. Wah, duhai mah. Wah. Hak dibilang batil, batil dibilang hak. Oh, itu anak Dajjal. Ini bukan, ini anak orang. Ntar baper lagi dia. Jika ditilik persoalan waktu, Gibran masih dikenal sebagai anak Jokowi ketimbang politikus berkedok anak haram konstitusi, kata media. Saat itu pula Gibran masih berapi-api dan penuh semangat mengembangkan bisnisnya, Markobar, martabak-martabakan ya. Mungkin dia punya bisnis sang pisang, martabak, itu untuk menutupi ya kan saham. Saham apa? Apa yang disembunyiin? Komentar di kolom komentar. Apakah itu untuk kamuflase doang karena korupsi saham atau sahamnya dikorupsi atau gimana lah? Nggak tahu lah, itu urusan KPK ya kan. KPK juga kita serahin aja ke KPK lah, kan ini negara hukum ya kan. Katanya aja ya. Tapi kalau hukum kayaknya nggak ada ya. Iya. Ya, beragam dugaan serta tudingan kepada Gibran, ada gambar Dajjal hingga Illuminati, mata satu. Menjadi hal tabu tuh sebenarnya di Indonesia, mau siapapun. Keresahan masyarakat juga dirasakan oleh MUI. MUI pernah melayangkan teguran serta permintaan untuk menghapus telah digaungkan oleh salah satu lembaga berbasis agama ini. MUI itu pernah mengkritik Gibran dulu ya kan. Meski hanya masa lalu 2015, tapi apa yang diperlihatkan Gibran melalui bisnis tersebut sudah dinilai mewakili cara mikir, ya kan. Ternyata benar, sejak 2015 memang anak ini sudah ngaco, ya kan. Tak hanya pemilik akun, warganet juga banyak, ternyata juga berpandangan sama. Di mana-mana orang kalau sudah menyukai film begituan, otaknya pasti nyusut. Kalau otaknya nyusut, berarti otaknya pintar apa goblok? Komentar di kolom komentar. Mengikut Dajjal, apakah ini Fufu Fafa? Apa gimana? Mungkin saudara-saudara ada yang mau tahu, ada yang mau gimana, ada yang udah tahu, kasih tahu dah tuh di kolom komentar. Kok bisa ada di sebuah restoran gitu ya? Restoran ada gambar mata satu gitu ya, ngeri. Apakah itu di endorse sama Israel? Nah, kita nggak tahu juga lah, nggak tahu faktanya. Kan kalau nanya boleh,
di endorse Israel. Apakah Gibran ini masang foto Dajjal ini di endorse sama Zionis? Nanya lah. Nanya doang bisanya. Nggak bisa tahu segala macam karena bukan pakar telematika, ya kan Al-Fakir. Toh pakar telematika aja yang udah 99,9% bilang itu Gibran ada fufafa, itu banyak yang nggak percaya, para buzzer, ya kan? Apalagi Al-Fakir gitu kan. Yang jelas nih ada tulisan bagus. Ganyang Gibran dari M. Rizal Fadilah. Waduh, Ganyang Gibran. Ini yang jelas nih, yang jelas. Jadi kurang lebih sama kayaknya. Menanggapi tadi tuh yang tadi MUI tadi mengkritik Gibran, ada foto Dajjal dan lain sebagainya macamnya ya. M. Rizal Fadilah mengatakan di dalam tulisannya dari suaranasional.com, anak-anak Jokowi memang kurang ajar, ya kan, kata M. Rizal Fadilah. Belajar di mana juga nggak jelas. Ambisinya gede tanpa ngukur diri. Percis kan sama pisan kan, sama pisan. Kaisang ujuk-ujuk jadi ketua umum partai tanpa reputasi dan modal politik. Ya, kata M. Rizal Fadilah. Tambahin Amal Fakir tanpa otak. Mereka seumur supaya bisa jadi wapres, jadi gubernur. Aduh. Ini kalau udah nafsu sudah direkayasa, banyak bocah disulapnya dewasa. Bocah siapa? Tuh, tanya aja sama Jokowi. Punya nggak bocah yang disulap anaknya umurnya? Jangan tanya saya. Tanya Jokowi, sana nanya. Di DM aja, DM. Pak, emang anaknya belum umur, Pak? Naik umur. Itu juga kalau dijawab. Bisa dijawab, kalau nggak diringkus. Bisa juga, ya bisa aja gitu. Diduga kuat. Mereka seumur supaya bisa jadi wapres, jadi gubernur, jadi apa? Politikus dadakan, ya kan? Tahu bulat, digoreng dadakan. Yang mending tahu. Tahu, ya kan? Mendingan enak, ya kan? Daripada ini anak haram digoreng dadakan, ya kan? Maksudnya haram gimana? Haram konstitusi. Ya kan? Duh, putusan MK ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan, ya kan? Ngeri kan yang sering disampaikan oleh Bang Refli Harun dan lain sebagainya macamnya, ya kan? Anak haram konstitusi. Bahkan netizen juga sama bilangnya. Nah, Gibran juga diduga ijazah palsu, sekolah palsu, diduga, ya kan. Kayaknya rakyat ini dibikin goblok gitu kayaknya. Mudah-mudahan mah enggak, rakyat Indonesia mah pinter, netizen apalagi, wah cerdas, keren, ya kan. Apalagi pasca lewat putusan MK, ya kan, tidak malu dikarbit, ya kan, bapaknya juga rame dipersoalkan ijazah yang diduga palsu juga. Skandal kesehatan menjelanda wapres jadi-jadian, itu coba gimana? Coba dites psikologinya, coba dites kejiwaannya. Ada nggak lolos tes fit and proper test? Coba dites. Akhirnya udah gagal, ngeles sana sini ngeles, tanya aja punya akun dan lain sebagainya macamnya. Ya jelas stres. Sampai-sampai Ibu Riana itu istrinya Jokowi dan emaknya Gibran, ya itu sampai minta maaf. Minta maafnya nggak tahu lah buat apa. Pokoknya itu pelajaran buat saudara. Jangan sampai ibu saudara, siapapun saudara punya ibu, itu merasa menyesal telah melahirkan, punya anak seperti saudara. Mudah-mudahan enggak gitu. Tapi anak lain mungkin ya bisa jadi gitu. Anak lain. Nah. Menyesal ibunya mungkin ya. Menyesal banget gua punya ngelahirin lu ya kan. Kalau tau kayak gini gitu kali ya, mungkin bisa jadi gitu kan. Kan orang hatinya enggak ada yang tahu ya kan. Nah, Gibran gagal ngeles sana sini ya kan. Maknya sampai minta maaf. Minta maaf untuk apa dan oleh siapa? Udahlah minta maaf untuk apa demi apa ya kan. Terus wajah-wajah yang penuh kebohongan. Saudara pernah lihat kan video short Kaisang gitu kan waktu nikah itu. Ketawa, tiba-tiba pas ada tamu yang sebelah lagi, langsung diem. Kayak punya kepribadian ganda gitu kan. Kayak punya kepribadian dua, kan ngeri. Ini tulisan Ganyang Gibran ada disertakan dulu dengan Ganyang PKI menurut M. Rizal Fadilah. Ya, membunuh etika dan moral para politikus, ya kan. PKI juga sama, membunuh jenderal, membunuh ulama, menghina Nabi, itu PKI. Nah, keluarga istana di ujung masa jabatan justru menjadi sorotan. Borok-borok mulai terbongkar tanpa disengaja, ya, bukan dicari-cari, tanpa sengaja. Memang ada jejak digitalnya, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang menggenggam nyawanya Jokowi dan nyawanya Gibran, nyawanya Kaisang, itu semuanya sudah membuka kayaknya, terang benderang, ya kan. 10 tahun berkuasa dengan semena-mena, berakhir dengan hina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang sih belum mati, tapi seolah-olah seperti bangkai yang berjalan, ya kan. Ngeri. Ganyang Gibran mulai membahana, teriakan fufu fafa, udah membahana di mana-mana. Banyak rakyat itu yang udah teriak, muak, jengkel, ngeri, marah, dendam, sesak, dalamnya tuh dalam dada rakyat, ya kan. Apalagi buruh. Undang-undang Omnibus Law itu bagaimana bentuknya, ngeri betul sedap.
Nah, sejak debat juga sudah hilang adab seawal-awal itu yang begini-begini ya, Profesor Mahfud MD ya kan. Udah hilang adab. Terserah mau benar atau salah itu Mahfud MD. Itu kan Gibran itu bocil. Bocil itu kan orang tua ya kan. Gak usah begini-begini. Biasa aja. Kalau mau begini-begini ya kan, mendingan sama orang seusianya gitu kan. Udah hilang datu etika, moral udah hilang. Kasihan bangsa ini ke depannya, masa depan suram ya kan. Dipimpin sama Wapres yang jejak digitalnya punya mata satu, ya kan, buka toko mata satu. Nah, bisa nanti ke depannya bisa jadi akan berlanjut, ya, diduga kuat Islamfobia, anti-Islam, ya kan. Dan hal-hal yang berbau Islam kayaknya alergi juga nanti 10 tahun ke depan, ya kan. Kalau kita lihat jejak digitalnya Gibran ya, bukan apa Gibran, ya kan. Buka toko martabak, ada mata satu, ngeri. Yang jelas Indonesia, ratusan juta Indonesia, merakyat Indonesia, ya kan. Buzzer nanti dulu lah, minggir dulu sono lah, buzzer nanti dulu kalau buzzer mah. Yang jelas rakyat Indonesia yang otaknya cerdas, yang gak goblok-goblok, yang pinter-pinter ya kan. Tentulah nanti akan menuntut siapapun mereka yang berkuasa, entah Jokowi, entah siapapun ya kan, Kaisang atau Gibran. Nanti kalau Jokowi tanggal 21 Oktober fix sudah tidak lagi menjadi presiden, akan dikejar terus sampai ke lubang semut. Termasuk para tokoh yang 561 tokoh itu yang dipimpin oleh koordinator Bang Ahmad Kozidudin. Mereka tidak akan tinggal diam atas segala tindak tanduk jejak digital dan kebobrokan, ketidakadilan dan kezoliman yang dilakukan oleh penguasa yang rezim hari ini. Itu baru dunia, belum nanti di akhirat. Semua yang di jabatan itu, jabatannya pernah dipegang ya kan oleh rezim Jokowi dan anak-anaknya, termasuk pamannya, mantunya, semuanya itu kan amanah. Bukan buat gaya-gayaan, saya ini anak presiden. Saya ini anak presiden, makan nasi, makan sambal, makan apa, 400.000 ya kan. Saya ini anak presiden, gaya-gayaan, naik jet pribadi. Sementara rakyatnya susah ya kan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi jabatan itu semua adalah amanah. Dan amanah itulah kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Karena siapapun Anda, mau Jokowi, mau Gibran, mau 1 juta Jokowi, 1 juta Gibran, semuanya itu tetaplah makhluk. Dan makhluk nggak akan bisa jadi alkoholik. Pertanggungjawaban dunia harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban akhirat harus dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.